لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang sama-sama kita hormati Imam kita Al-Mukarram Al-Ustaz Dewasa, yang sama-sama kita hormati para alim, para ulama, bapak-bapak pengurus Masjid Al-Hikmah Bengkok Qadim, yang sama-sama kita hormati para orang tua kami, para sesepuh, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu subuh yang hadir pada pagi hari ini. Insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali kajian kita. Mari sama-sama kita luruskan niat supaya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam menuntut ilmu ini. Balasannya kata Nabi, man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang niat dari rumah menuntut ilmu, bahwa fisabilillah, maka itu sama dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, hatta yarji, sampai nanti kita balik ke rumah masing-masing. Jadi selama kita duduk dalam majelis ini Bapak Ibu, itu sama dengan pahala jihad fisabilillah sampai balik kita nanti. Cuma tadi nanti kalau balik jangan singkat-singkat lagi macam ibu-ibu. Kata Pak Ustaz tadi, makin lama balik sampai rumah makin banyak pahala, akhirnya bercerita dulu di rumah orang. Itulah yang cerita, saya tak tahu jawab. Jadi balik dari sini kita sampai rumah baru selesai pahala fisabilillah. Dalam Quran disebutkan oleh Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah itu mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Jadi maknanya apa? Derajat orang beriman dan berilmu itu beda di sisi Allah dengan orang yang tidak berilmu. Tidak. Makanya dalam ayat yang lain disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di sisi Allah orang berilmu dengan orang tak berilmu itu derajatnya beda, tak sama. Itu sebabnya disebutkan man arada dunya wa alaihi bil ilmi. Siapa di antara kita Bapak Ibu yang menginginkan kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu kan cenderung dengan pangkat jabatan yang tinggi, ya. Habis itu mobil yang mewah, rumah yang besar, istri yang cantik, kan itu yang namanya kesenangan dunia. Maka untuk mendapatkan itu salah satunya adalah dengan ilmu. Itu kita rapi. Makanya dulu saya Bapak Ibu walaupun jelek kurus hitam ikut peset dulu. Banyak juga yang suka. Kadang-kadang tengok macam dulu ada kakak saya umur 2 itu. Pernah ada datang dulu anak gadis ke rumah, ditanya dia, apalah yang kau suka dari dia? Karena di sini pun tak yakin dia apa kan. Hanya yang dimuliakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi
kehidupan akhirat itu cuma dua Bapak. Kalau tidak surga, tidak bisa kita bilang Pak Ustaz aku tengah-tengahnya lah. Ya kan? Kalau macam kehidupan dunia ini aku netral aja lah, begitu ya. Tak ada. Dalam agama ini hak atau batin, surga, neraka. Itu aja pilihannya Pak. Tidak bisa aku setengah hak setengah batin aja lah, tidak bisa. Harus jelas. Makanya kalau dalam perkara hak itu kulil haqqa walau kana, katakan yang benar itu walaupun pahit. Walaupun pahit tetap harus katakan. Nah, jadi kalau siapa yang ingin masuk surga, kehidupan akhiratnya indah, fa'alaihi bil ilmi, haruslah dengan ilmu. Wa man aradahuma, barang siapa yang inginkan keduanya, selamat dunia senang akhirat, maka fa'alaihi bil ilmi, harus dengan ilmu. Jadi intinya di dunia ini, itu sebabnya kata Imam Ali. Makanya kita para orang tua itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Apa kata Imam Ali? Kalau harta kita yang menjaga harta, tapi kalau ilmu yang menjaga kita. Kira-kira betul tak kata Imam Ali? Kira-kira. Nanti kata saya betul, kata betul tak? Kira-kira betul tak? Kalau harta kita yang menjaga harta, makanya betapa banyak orang kalau ditanya mana lebih enak tidur orang yang punya duit 100 juta dibandingkan 1000, kira-kira mana? Ini ditaruh itu mungkin pintu sampingnya hilang ah. Kalau coba yang punya duit 100 juta tadi, di pos security taruh security, ya di palang tempat rumah dia pun ada pula security lagi. Security-nya 2 pula itu, satu manusia satu hewan, ya kan? Pasang CCTV lagi, ya kan? Habis itu kunci lagi kamar, ada lagi yang namanya nanti di situ apa itu, berangkasnya lagi. Itu pun bangun tidur langsung tinggal berangkas apa? Kira-kira, ayo coba. Betul. Tapi kalau ilmu yang menjaga kita, maknanya apa? Ketika kita mau berbuat sesuatu, apalagi itu kalau tak baik, ada kita ilmu agama, oh itu tak boleh, itu berdosa, kata hati itu boleh, ya. Nah, itu gunanya ilmu. Makanya itu yang kita tinggalkan kepada anak-anak kita. Cuma kan kebanyakan kita sekarang ini harta yang mau kita tinggalkan banyak-banyak. Akhirnya betul bang, meninggal kita, belum lagi kering kuburan kita. Oh, udah parah-parah orang tua. Nah, pokoknya sama aku itu bang, kata dia. Oh, tak bisa, aku paling besar, kata. Besar betul lah kan. Itu susah. Makanya dulu mak kami luar biasa. Macam mana itu? Dibilang dia, pokoknya mau kalian sekolah, harus sekolah kan. Kalau tak mau kalian sekolah, maaf cakap di makan nama saya, berak air kalian. Kalau bahasa kami meeting air, ya, bahasa beda ada meeting air, ya kan? Bahasa Indonesia ada berak air. Coba baik ada tak orang berak air? Tapi udah fakta memang setelah sekarang, karena tengok tenaga tak ada, ya kan? Badan kurus. Apalagi saya udah pernah operasi ulang, operasi hernia, udahlah selesai. Ini mau kerja-kerja berat kita bisa dulu. Yang terakhir untunglah dulu sekolah. Dan terakhir itu untunglah dulu sekolah. Walaupun tak baik-baik betul, pokoknya pernah sekolah. Itu buktinya ilmu itu menjaga. Ditambah faktanya juga kita tengok, ketika ada dai dari konteksnya agama saja, ketika ada dai datang gelarnya profesor doktor, diundang sama pengurus masjid, dibandingkan dengan yang cuma sarjana S1 saja, kira-kira ramai mana jamaah? Kira-kira oh saya yakin yang profesor itu, karena orang matanya udah profesor lah, hebat dengan orang kan begitu. Padahal belum tentu isinya juga profesor, kan?
Sebenarnya kalau kayak dakwah ini pengalaman saja sebenarnya. Pengalaman. Kalau memang dia bakat, insya Allah enak. Walaupun mungkin tak dapat sarjana tetap enak. Cuma mention orang tetap melihat bungkus. Kesing. Masa profesor tak hebat? Gitu ya. Makanya selalu itu betul fakta bahwa saya dalam kehidupan dunia pun tetap orang berilmu yang menonjol. Masjid ini contoh cari imam, ya kan? Yang satu cuma tambatan pesantren tak kuliah, yang satunya S1, yang satunya lagi doktor tamat dari Mesir. Kira-kira yang bapak terima mana? Kira-kira jujur tadi, dokter tadi lah. Ya, orang tuanya opak Mesir ketemu sama Fir'aun, jadi kan begitu. Itu bukti jelasnya bahwasanya beda orang berilmu dengan tidak. Maka kita perlu betul. Maka disebutkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari goyang sampai ya. Nah, itu masih mukadimah aja, belum ceramah lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pada subuh hari ini kita lanjutkan kajian kita tentang sebab tidak dikabulkannya doa. Sudah kita bahas 2 hari terakhir ini. Yang pertama baru makan haram, ya. Makan haram. Nah, kalau kepengen doa kita itu dikabulkan oleh Allah, maka jangan sempat kita menyentuh yang haram. Setetes saja tua tu kena ke badan kita, masuk ke tubuh kita, tua lah dia bilang. Kalau orang bilang tua kan ya. Berapa lama sholat kita tak diterima? Kata 40 hari setetes saja, apalagi supporter. Itu berdoa. Setetes saja 40 hari tak diterima. Apalagi sempat supporter, apalagi sempat satu tangki minyak Pertamina. Wah, selesai. Dulu khamar itu tak dilarang Allah, tak langsung kontak hukumnya, langsung haram. Awal-awal dulu di zaman Nabi, kalau di Arab itu tua itu khamar itu dari mana? Dari anggur. Nah, cuma nyampe di Sumatera berubah dan anggur lagi. Kenapa? Karena ada di situ anggur. Apa ya? Oh, air bor, air itu. Kalau kami bahasanya air hero, gitu kan? Air bor, air. Kalau saya banyak tahu itu enaknya tinggal di kampung. Memang kami tak punya kebun, tak ada sawah. Cuma dulu karena memang dilarang emak saya pulang ke kampung kalau libur sekolah. Itu memang emak saya unik. Orang di mana-mana pulang anaknya dari pesantren berbunga-bunga hatinya. Kalau emak saya tak. Mengamuk dia kita balik. Stres dia kalau kita pulang ke rumah. Kenapa? Karena dia takut nanti balik rumah terpengaruh lingkungan. Takut dia. Akhirnya balik ke kampung orang lah saya. Disitulah saya alami apa itu karet itu. Kalau bahasa kami bang tulis, bahasa Indonesia ini apa? Bukan Pak, kalau bang tulis itu sawit. Ini karet yang getah itu, getah kon apa itu HP ya itu. Tiris. Saya lapit tiris pagi sore tengok kadang-kadang orang jatuh dicampurnya batu supaya berangkat. Iya. Sawit mana tak? Kalau dulu saya tak pernah, cuma pernah lah ketemu sawit. Ngangkat apa itu apa lagi? Padi. Padahal kami tak boleh sawah. Pajan pohon aren. Itu enaknya, indahnya kalau di kampung juga banyak pengalaman. Makanya kalau ibaratkan sekarang itu mau tak makan itu udah siap aja badan. Kenapa? Udah biasa susah. Makanya saya selalu bilang sama istri saya, walaupun kita di
onta yang kurus memakan onta yang kurus. Tahun ini panen luar biasa, hasilnya bagus, tapi tahun depannya remuk, habis dimakan wabah segala macam. Begitulah kurang lebih. Makanya dulu saya tengok kawan-kawan saya 3 bulan kerja, 6 bulan kerja, habis itu nganggur, tapi 3 bulan juga baru dapat kan gitu. Maka ketika kerja itu tak menabung dia, tak siap dia, pas nganggur itu dah pasti akan koper balik lagi, tak lagi batang gitu. Maka kita harus tetap menyadari hidup itu baru. Bapak Ibu yang dimuliakan dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama jangan makan haram, jangan makan haram. Kita hindarkan betul-betul, jangan sempat. Sekali lagi contoh yang paling real lah depan kita, apalagi contoh urus-urus apa itu masalah uang anak yatim. Uang anak yatim beda sama dengan uang zakat. Uang zakat ada hak mengumpul zakatnya, amil itu pun 1/8. Saya tiap tahun hampir sibuk ngurusi zakat orang. Kadang dalam 12 malam udah telepon orang, Ustaz tolong dulu datang, air kami ribut nih masalah pembagian zakat. Kenapa ribut? Amilnya mau banyak sama Ustaz. Dia pulang, memang susah kalau udah duitnya Pak. Iya, jangankan sama orang, kakak berani aja kalau mau tidur, ya gara-gara duit hantu dan berbesar. Makanya memang betul godaan hidup ini 3, harta, tahta, itu jelas. Ada orang digoda cewek tahan dia, tapi nampak duit hijau badannya. Ya, itu aja. Bapak Ibu yang dimuliakan dari rahmatullah Subhanahu wa taala. Jadi kalau uang anak yatim kita itu jelas, apalagi kalau sempat kotaknya itu cuma ditaruh di dalam. Jadi pernah di masjid di daerah Tanjung Moncak Bapak Ibu, saya imamnya, sampai sekarang saya imamnya. Jadi kotak itu ditaruh lah. Jadi orang-orang PT ini sholat dimasukkan mereka. Tiba-tiba baru sebulan 2 bulan saya dikasih lagi amplop. Sebenarnya siapa yang tak mau dikasih duit? Semua orang mau dikasih duit. Kalau ada orang bilang tak mau duit, bohong deh. Cuma saya bertanya, ini uang apa? Nama marwahnya. Ini Ustaz, kami tadi bongkar kota IPA anak yatim ini bagian Ustaz. Kata dia pula, Dadah, bapak masih hidup gitu. Iya Pak. Bapak masih hidup, kalian pula kasih uang anak yatim. Datang marwah ini, Pak, udah bertahun-tahun diterima di rumah itu. Saya ketemukan pengurusnya, Pak, namanya Pak Majid. Pak Majid, orang Jawa dia, baik orangnya. Cuma itu tadi karena memang tak tahu aja dia betul. Makanya supaya selamat kita serahkan kepada yang ahli. Itu lebih selamat. Pak Majid, ya Pak Ustaz, itu kota IPA anak yatim, jangan kasih ke selain anak yatim. Kasih anak yatim aja. Aku ini bapak masih hidup. Seandainya aku ibaratkan bapak udah mati, aku udah expired, tak masuk lagi. Iya, siapa yang tak mau duit? Kita mau duit, tapi hak kita tahu tidak, kan begitu dulu. Jangan gara-gara nanti yang diterima cuma 300.000, akhirnya berdoa awak setahun, tadi kamu boleh semua. Ini susah. Kalau seandainya pun nanti mana tahu Bapak Ibu punya anak lajang, contoh, ya kan? Nikah dia sama janda kaya, berarti punya anak yatim, kebetulan. Boleh dia kelola harta itu, maka selama dalam pengolahannya sebelum anak itu dewasa, dia hanya boleh mengambil yang korup saja. Ya. Karena kalau sifatnya anak yatim ini kan meskipun ada juga kayak anak yatim. Tak pula bagian pengurus nanti belum masih kata aku pun anak yatim pula bos dan anak yatim betul, tapi udah expired.
ayat tadi sudah habis limitnya udah ada berapa. Nah, sampai kayak zakat itu haknya amil cuma 1/8 ya, cuma 1/8. Maka kalau kepengen amilnya banyak dapat, maka sikitkan amilnya, sikitkan amilnya. Tapi kalau ibaratkan yang mau bagi-bagi supaya enak ramai orang ya, tapi itu tadi konsekuensinya sikit amplopnya kan gitu lah. Jadi tahu Ustaz kami kepengen banyak, ya udah cukup 3 saja ambil, bukan banyak juga. Banyak, insya Allah dapat mungkin minimal 2 juta satu orang, itu 1 juta lah minimal ya. Tapi kalau mau buat ambil 10 orang, nah udah siap-siap dapat 100.000 seorang. Nah, gitu. Itu konsekuensi. Ini yang jadi masalah. Tuh ini tahu nih Bapak Ibu. Apalagi sekarang banyak Bapak cakap setiap perkumpulan itu dibuatnya daripada perkumpulan kami dibayar zakat ke tempat lain. Ustaz, penting kami buat PZ-nya kata dia. Akhirnya perkumpulan itu pun nggak bayar zakat di perkumpulan itu. Contoh kalau Sumatera Barat ini kan ada IKBI namanya, Ikatan Keluarga Besar, Ikatan Keluarga Batak Islam gitu ya, atau IKABSU gitu, Ikatan Keluarga Besar Sumatera Utara. Itu yang saya tahu karena saya orang Medan. Nah, kalau yang daerah-daerah lain tidak tahu saya ulang. Nah, itu contohnya. Akhirnya dibuat mereka lah UPD supaya kota bayar di situ. Cuma kan karena tak semua ahli tadi main potong kompas saja Pak, diambil dia 50% untuk ambil. Terakhir yang dapat pakai miskinnya cuma 100.000 satu orang. Orang apa? Ini demi Allah kejadian di Allah ini. Orang apa? Publik boleh. Ini susah. Maka ibaratkan itu supaya kita tak menyentuh haram. Itu contoh yang billah di lapangan. Ada yang di zakat ini kan tiap tahun ada. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semalam apa? Birrul walidain. Kalau ingin doa kita dikabul sama Allah, maka harus bakti sama orang tua. Kalau tidak mau bakti malah durhaka sama orang tua, maka siap-siap doanya tidak akan dikabul sama Allah. Baru semalam Pak kita bahas tentang masalah ini. Sore dapat ada yang ditangkap. Iya. Jadi pas datang saya semalam, iya Ustaz, 3 hari yang lalu dibuat nangis Ustaz. Kata Pak, dari mana? Ya kan sama polisi. Ya. Kenapa? Karena durhaka dari semua orang. Bedanya maksiat dosa yang lain dengan dosa sama orang tua nih Pak. Kalau dosa sama yang lain, contoh kita korupsi, mungkin kita berzina, mungkin kita minum khamar, mungkin kita mencuri. Ini tak biasanya, kadang tak kontak dikasih sama Allah balasannya. Kadang masih ditunggunya kita tahu obat. Tapi kalau untuk dosa orang tua ini Pak, ada DP-nya Pak. Ada DP-nya itu. Ada azab dunianya, oh lebih jelas lagi azab akhirat. Itu bedanya. Makanya di beberapa ayat dalam Quran pun disebutkan, ya bani Israil la ta'buduna illallah. Wahai bani Israel, jangan menyembah selain Allah. Setelah itu wabil walidaini ihsana, lalu buat baik sama orang tua. Maknanya apa? Setelah Allah, setelah Rasulullah, setelah itu orang tua. Tidak ada lagi. Kalau perempuan konteksnya kalau udah menikah baru ke suaminya. Tapi kalau laki-laki sampai mati dia itu aja tetap pada orang tua. Maka kayak bapak-bapak yang punya anak itu tekankan. Baru kita pun sebesar apapun kesalahan anak-anak kita maafkan. Ya. Maafkan. Sebisa mungkin emosi kita tahan. Jangan sempat keluar kata-kata yang tak baik tadi.
mau baik mau enggak kabur. Kalau kontennya keras. Ya macam kami tadi lah. 2 kali itu dibilang mak tadi. Pokoknya kalau tak bagus segala di sekolah biar air. Memang betul Pak. Saya abang saya kurus dari luar. Penyakitan nak ini. Memang asli kalau sempat kami dulu tak bagus sekolah. Gembel. Ya. Ada orang mungkin dia tak pintar, mungkin tapi tenaganya kuat macam Samson dia tu begitu Pak. Ada orang ini udah gak kuat sekolah tak udah selesai sini ku balik daripada siapa yang pakai ya Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua supaya kita doa dikabulkan ini jangan durhaka sama orang. Jaga betul. Kalau masih ada bahagia kan. Ibarat kata itu senangkan hati. Sebenarnya orang tua kita tak berharap banyak. Kita tahu dia sehat kita tulis betul hati. Kalau dia suruh pulang balik, kalau disuruh kita balik, nah balik kau deh, balik aja dah pulang. Jangan lagi tanya kenapa mak, jangan lagi balik aja Pak. Saya ngalamin tuh, betul. Ayah anak saya nelpon sama Atok, jadi karena dulu anak pertama oma ayah kami ini nikah sama orang asahan. Jadi orang asahan ini kan bahasanya pun orang Tanjung Balai Asahan ini bahasa kayak bahasa Upini itu kan. Ya, bilangkan kakek atau kan gitu ya. Nah, jadi ke kami pun semua terima cucu-cucu manggil Atok juga. Apa toh bilang sama ayah kau balik. Nah, itu katanya. Nah, cuma awak dulu karena masih covid bukan udah ayah tak balik nih kata awak. Susah. Apalagi saya kebetulan orangnya tak mau divaksin. Terus tidak hanya banget tuh. Dia tak mau divaksin. Karena waktu saya divaksin pertama seminggu saya sakit Bapak Ibu. Aku mau meninggal. Betul. Selesai saya divaksin, oh tangan saya ini mati di malam. Di Golden Front ya, tak jauh dari sini. Golden Front divaksin. Karena setelah wali kota kami imam yang disuntik duluan. Alasan gara-gara imam ini jadi sering bertemu dengan masyarakat segala macam tahun lalu pas menjelang Ramadan kalau nggak salah Maret. Kamu tak ada. Habis itu di jalan leher dia pun udah berat betul Pak. Iyalah, itu aja selamat sampai rumah asli tumpang dia. Bukan cuma badan sakit, perut saya pun macam diomong-omong. Makanya saya selalu bilang sama kawan-kawan kalau mau vaksin itu medical check up dulu. Karena ditanya mereka, kau sakit jatuh, tak. Kau sakit, tak. Itu Pak. Jawab bilang tak ada lah, karena tak pernah pulang periksa kan. Kau sakit sempat ujung itu kau HIV, ya tak lah. Kita semua. Makanya ibarat kita penting kita medical check up dulu. Kita kan tak tahu dalamnya ada penyakit atau takutnya tak cocok sama vaksin itu lewat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya saya tak balik, udahlah. Saya waktu itu ada itu bisnis ikan. Makanya
aku nih baru ditipu orang. Begitu. Kata orang tua kan, kata orang tua kan biasanya gitu. Aku bilang kan, kata dia. Tapi setelah itu saya bilang, ayah, saya minta maaf. Orang yang larikan duit saya tadi yang tak ada infonya, rumahnya udah kosong Pak, udah lari ya Pak. Ditelepon deh saya Pak, kontak. Ustaz, saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya janji Ustaz, kalau udah laku tanah saya ini, saya balikkan duit Ustaz. Memang walaupun sampai sekarang belum balik Pak. Cuma memang tadi orangnya udah lama tak bisa dihubungi Pak, lari. Tapi habis saya telepon orang tua itu bilang kan tadi saya janji pulang. Itu pakai sama orang tua ini Pak. Kalau disuruhnya balik lah. Pak, balik jangan pending. Ya, jangan pending. Ada dulu karyawan sampai sekarang karyawan PT. Waktu maknya sakit orang Medan pulang ya. Baliklah Pak. Udah masih ada mama tuh kata dia pulang. Pasti Pak sekali datang telepon dia lagi dia meninggal. Oh sampai sekarang nyesal tidak minta. Kalau dibahas masalah orang tua, meleleh langsung air matanya. Padahal preman, preman. Kenapa dia desa? Ibaratkan yang Pak Ustaz kayak menantu sekarang, tapi tak ada lagi rasanya, tak punya kampung lagi Pak Ustaz. Maka kalau masih ada balik, ya. Tak bisa kita balik bawa anak istri kita sendiri kita balik. Ya. Nah, kalau disuruh kita balik, cuma kadang-kadang orang tua ini kan perasaannya kuat, ya. Tahu dia berapa banyak ongkos yang kita keluarkan kalau kita balik dari Batam. Maka ibaratkan kita lah yang berusaha. Jadi kalau ingin doa kita mudah dikabulkan oleh Allah, rezeki kita bagus, amalkan sebagaimana kata Ustaz Abdul Somad. Kalau ingin rezeki kita seperti raja-raja, maka jadikanlah ayah ibu kita seperti raja. Kuncinya gampang. Tapi kalau kita jadikan mak ibu kita jadi pembantu, siap-siaplah jadi pembantu pula kita. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang menyebabkan doa kita tidak dikabul oleh Allah adalah kurangnya sabar dan istiqomah. Maka dalam berdoa itu diperlukan as-sabru bid-dawam, sabar yang berkelanjutan, atau bahasa singkatnya istiqomah. Kita kan sering berdoa langsung putus asa. Ya Allah, kok susah kali lah hidupku, kasihlah aku rezeki ya Allah, terimalah aku kerja ya Allah, aku dah masukkan lamaran di PT sana ya Allah, tiba-tiba tak dipanggil langsung. Allah ini memang benci betul. Wah, ini benar. Sedangkan Allah bilang wala tai'asu mir rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Allah itu mungkin hanya ingin menguji kita sabar atau tidak. Ditengoknya kita syukur-syukur tak kita berdoa itu. Atau mungkin bisa jadi kalau doa kita itu belum dikabul sama Allah, padahal kita tak makan haram, padahal kita bakti sama orang tua, tapi ketika kita berdoa mungkin belum dikabul sama Allah. Salah satunya bisa jadi memang tak cocok permintaan itu untuk kita. Karena kalau dikabul Allah, nanti takutnya macam Sa'labah kita. Ya. Sa'labah itu dulu taat atau tidak bagi dia? Taat. Ya Rasulullah, tolonglah, doakanlah sama Allah supaya aku kaya. Kata Rasulullah. Terakhir karena terus dilobi-lobinya, didoakan oleh Nabi juga. Akhirnya jadi orang kaya. Tiap hari dulu waktu miskin sholat di masjid, tapi setelah
sabar. Makanya kan dalam Quran itu diulang-ulang, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, raihlah pertolongan Allah itu dengan cara sabar dan sholat. Sabar, sholat, sabar, sholat. Setelah itu ikhlas kita. Ikhlas. Nabi Yakub diuji oleh Allah sampai matanya buta sehingga Allah cemburu. Kenapa? Karena Nabi Yakub lebih cinta kepada Nabi Yusuf dibandingkan kepada Allah. Langsung ditegur malaikat Jibril, lalu dia ikhlas, barulah dipertemukan Allah Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf. Jadi kita begitu Pak, ketika kita punya masalah itu kita ikhlas. Kalau kita sudah ikhlas, insya Allah pertolongan Allah pun akan datang. Pasrah kita, kan kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu ala Allah, dengan menyebut nama Allah. Pasrahkan ya Allah semua urusan ini kepada. Kenapa? La haula wala quwwata illa billah. Terkadang kita kan pasrah, mulutnya aja pasrah, perbuatannya tetap tak. Maka kalau ingin kita doa kita dikabul Allah, istiqomah doa terus. Nabi Ibrahim itu puluhan tahun doa baru dikasih Allah. Maka kita mungkin hari ini belum dikabul Allah, mungkin besok. Banyak orang contoh pengen punya anak 15 tahun tak dapat anak. Bisa jadi Pak, bukan Allah kita sayang. Bisa jadi kalau Allah kasih anak, kita tidak sanggup urus anak. Kan begitu. Atau bisa jadi kalau seandainya dikasih Allah kita anak-anak itu jadi anak setan, anak durhaka. Ya, anak durhaka. Makanya kita harus husnuzon kepada Allah. Sebagaimana yang tadi Allah lebih tahu yang terbaik untuk kita. Maka kalau ingin doa kita dikabulkan Allah, jangan makan haram, jangan sampai kita makan haram, bakti orang tua. Setelah itu sabar. Insya Allah sebagaimana janji Allah, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sampai 2 kali diulang. Supaya apa? Supaya kita yakin di setiap ada kesulitan itu pasti akan Allah berikan kemudahan. Pasti diberikan Allah kemudahan. Makanya yang penting kita sabar. Yakini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah tak akan pernah uji kita, tak akan pernah memberikan cobaan kepada kita di luar dari batas kemampuan kita. Tak akan pernah. Pasti karena kita sanggup, maka Allah kasih kita. Maka mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan doa-doa Bapak Ibu semua selama di bulan Ramadan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup, kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika